Haleluya, kita percaya sepanjang tahun 2025, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus baik. Sekalipun kondisi kita mungkin gak enak, mungkin yang kita alami tahun 2025, mungkin kita berkata, Pak, tahun 2025 tahun yang sulit bagiku, tahun yang gak enak bagiku. Tapi kita percaya, apapun musim yang kita lalui, apapun kondisi yang kita lalui, kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Karena God is good all the time, and for all the time God is good. Tuhan itu baik untuk setiap waktu, dan untuk setiap waktu kita percaya Dia selalu baik bagiku. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam ibadah kita. Gak terasa waktu begitu cepat, kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2025. Saya menyambut bagi saudara sekalian yang hadir dalam ibadah tatap muka pagi ini, maupun saudara sekalian yang bergabung lewat tayangan ibadah online. Biarlah kiranya damai sukacita, kasih, kekuatan yang baru daripada Tuhan kita alami, kita terima pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan bagi kita semua, memasuki tahun baru yang akan tinggal beberapa hari lagi. Gak terasa bahkan minggu depan itu sudah tahun yang baru. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, untuk memasuki tahun yang baru, jikalau bukan Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Ada seorang bernama Bernard Madoff, atau yang sering dipanggil Bernie. Dia adalah seorang pakar saham yang sangat hebat. Karena sangat hebat, dia sampai dijuluki Raja Wall Street. Bagi orang ini, Bernie Madoff, yang namanya kehormatan dan kesuksesan dan hidup mewah itu sudah menjadi satu hal yang biasa. Karena kehebatannya, dia sampai dijadikan simbol kesuksesan bagi para investor-investor yang lain. Namun tanpa disadari, kesuksesannya itu makin lama membuat dia menjadi orang yang makin besar kepala. Tanpa disadari, karena orang ini makin lama makin sukses. Tanpa dia sadari, itu membuat dia menjadi besar kepala. Sampai dia berkata, saya bisa tangani semuanya sendiri. Dan lalu dia berkata, reputasiku membuatku tak terkalahkan. Reputasiku, kesuksesanku membuat aku orang yang gak tertandingi. Gak ada yang bisa menyamai aku. Gak ada yang bisa mengalahkan aku. Bahkan gak ada yang berani-berani menyentuh aku, yang namanya Bernie Madoff ini. Wow, betapa sombongnya orang ini. Namun siapa menyangka Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di balik kesuksesannya, orang yang bernama Bernie Madoff ini, dia sukses gara-gara pakai cara yang kotor. Dia nipu kanan kiri banyak orang, bahkan menimbulkan kerugian gak main-main Bapak Ibu. Sampai 60 miliar US dollar. Wow, luar biasa sekali. Dan singkat cerita akhirnya skema penipuannya itu terbongkar. Dan orang ini gak main-main juga. Dijatuhi hukuman 150 tahun penjara. Bukan main, kejahatannya itu berarti luar biasa jahat sekali orang ini. Sampai gak main-main 150 tahun penjara. Dan dalam sekejap, nasibnya itu berubah tragis. Dari seorang yang dulunya dijadikan simbol kesuksesan, lalu dijadikan simbol kejatuhan finansial. Sungguh kasihan. Dia dalam waktu singkat, dia seluruh hartanya itu ludes, habis lenyap, disita negara. Dan sungguh kasihan sampai akhir hidupnya. Orang yang bernama Bernie Madoff ini, keluarganya hancur, putranya sampai bunuh diri. Dia ditinggal oleh sahabat dan koleganya sendiri. Bahkan dia sendiri mati mengenaskan di penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian saya kasih, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan sendiri orang yang tadi bernama Bernie Madoff. Dia mungkin sukses secara dunia, tapi karena kesombongannya, orang ini masa depannya hancur. Hidupnya bahkan akhirnya mati mengenaskan.
Karena apa? Karena dia merasa aku nggak butuh Tuhan kok. Aku bisa tangani semuanya sendiri. Diriku yang bernama Bernie Madoff ini orang yang nggak terkalahkan, nggak tertandingi. Nggak ada yang berani menandingi aku, berani menyentuh-nyentuh aku. Dan singkat cerita akhirnya dia sampai pakai cara yang kotor. Apapun dia lakukan. Dia pakai cara kotor bahkan sampai ngerugiin orang gak masalah, gak apa-apa. Yang penting diriku itu sukses. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun baru 2026 tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita hitung mungkin ini tanggal 28 tinggal 29, 30, 31, tinggal 3 hari lagi. Yang menjadi pertanyaan, di tahun yang baru, masa depan apa yang akan engkau capai? Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut prediksinya, tahun baru, tahun 2026 itu adalah tahun kuda api. Seperti kuda yang kuat dan punya daya juang yang tinggi. Mari biarlah di tahun 2026 nanti kita menjadi pribadi yang punya tekad yang kuat, seorang yang mau kerja keras, punya daya juang yang tinggi. Dan yang paling penting seorang yang pantang menyerah, gak gampang menyerah dalam segala situasi. Nah, seperti api itu mudah untuk bisa membakar. Dengan kata lain mampu untuk mengubah sesuatu dengan cepat. Seperti mengubah bentuk dari padat menjadi cair, cair menjadi gas. Mari biarlah kita di tahun 2026 menjadi orang yang cepat menyesuaikan dengan setiap perubahan yang ada. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita main dengan api, bahaya kalau enggak terkendali. Nasib kita bisa seperti Bernie Madoff yang terbakar habis. Masa depannya, hidupnya akhirnya hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kata-kata indah dari seorang pengusaha dan inovator yang luar biasa. Dia adalah pendiri Tesla, SpaceX dan juga Twitter. Orang ini bernama Elon Musk. Ada satu pesan indah dari dia untuk kita semua memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dia berkata, masa depan mungkin terasa asing dan penuh tantangan, tetapi justru di sanalah peluang besar menanti jika kita berani untuk memilihnya dengan benar. Yang menjadi pertanyaan saat ini, memasuki tahun yang baru di tahun 2026, masa depan apa yang akan engkau pilih? Kalau kita perhatikan ayat mas kita tadi di dalam Mazmur 127 ayat 1, bagian pertama dari ayat ini mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan pertama yang harus kita ambil, jikalau kita ingin sukses di tahun 2026 dengan baik-baik, mari sertakan Tuhan di dalam membangun rumahmu. Secara rohani rumah itu berbicara tentang apa? Yang pertama yaitu tidak lain adalah pondasi hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pertama-tama yang harus kita jaga. Jikalau kita ingin sepanjang tahun 2026 nanti hidup kita baik-baik saja. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati yang namanya hidup ini sendiri. Dan mari biarlah kita jaga baik-baik. Jaga baik-baik itu berarti kita memikirkan bagaimana pondasi kita. Pondasi hati kita. Apakah pondasi hati kita betul-betul sudah kokoh atau belum? Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita lihat, ketahuilah Yesus saat ini sedang mengetuk pintu hati setiap kita. Yesus tanya seberapa kokoh pondasi hatimu. Dan dari respon kita terhadap suara Yesus ini, terhadap perkataan Yesus ini, kita bisa tahu seberapa kokoh pondasi hati kita saat ini. Alkitab mencatat di dalam Matius 7 ayat 24 dan 26. Dikatakan ada dua macam fondasi.
Di dalam ayat 24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan selanjutnya di ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang fondasi hatinya itu batu. Dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya orang yang fondasi hatinya itu pasir, dikatakan di ayat selanjutnya ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua sudah familiar dengan yang namanya batu dan pasir. Kalau kita bandingkan yang namanya batu dan pasir, batu itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan pasir. Batu itu secara jumlah sangat kalah, sangat sedikit dibanding dengan pasir. Pasir itu sangat banyak. Bahkan kalau kita coba untuk hitung, mungkin kita capek dari pagi sampai sore, ngulang lagi pagi sampai sore, gak habis-habis karena jumlahnya begitu banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya gak tahu mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang menggantungkan iman dan harapan kita pada pasir. Sesuatu yang kelihatan mata itu banyak. Mungkin itu kekayaanmu, mungkin itu kesuksesanmu, mungkin itu karirmu, mungkin itu teman-temanmu yang engkau anggap itu banyak, yang engkau bangga-banggakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah, jika engkau menggantungkan harapanmu dan imanmu pada pasir, sesuatu yang kelihatan mata banyak, saya yakin suatu nanti kali kita pasti akan kecewa. Suatu kali nanti semuanya itu akan mengecewakan kita. Saat yang namanya hujan, badai yang begitu ganas itu melanda pondasi kita, pondasi pasir kita, maka semuanya itu akan rubuh. Bahkan semuanya itu kita harus merelakan, itu akan mungkin meninggalkan kita satu persatu. Tapi hari ini saya mau katakan, jikalau engkau menggantungkan iman dan harapanmu pada Yesus yang menjadi batu karang hidupmu, maka saya percaya apapun badai yang menimpamu, engkau akan tetap berdiri teguh. Karena engkau tahu Tuhan jadikanku bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita percaya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang percaya mari sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya rumah itu berbicara tentang apa? Yaitu tidak lain adalah keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui, keluarga itu dipercaya oleh Tuhan sebagai tempat apa? Mewariskan iman. Saya mau katakan seperti apa keluargamu di tahun 2026 nanti. Menjadi seperti apa keluargamu di tahun 2026 nanti. Tergantung pada bagaimana caramu mewariskan iman kepada mereka. Saya mau ulangi sekali lagi. Mau menjadi seperti apa keluargamu di tahun 2026 nanti. Tergantung pada bagaimana caramu mewariskan iman kepada mereka. Sudahkah engkau mengenalkan keluargamu pada Yesus? Supaya mereka bisa mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yosua 24 ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi dikatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita melihat di sini Yosua, dia memilih, dia dan seisi rumahnya, dengan kata lain seisi keluarganya, beribadah kepada Tuhan. Dunia mengenal ada seorang penginjil yang sangat sukses di abad 20 yang berhasil memenangkan jiwa jutaan orang, gak main-main, jutaan orang di seluruh dunia. Penginjil ini bernama Billy Graham. Tulisannya agak salah di situ, mestinya Billy Graham. Ada satu pesan indah dari dia untuk setiap keluarga yang
akan memasuki tahun 2026 nanti. Dia berkata, warisan terbesar yang dapat kita berikan kepada anak dan cucu kita, itu bukanlah uang kita, bukanlah harta benda kita, melainkan apa? Warisan iman. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berkata seperti ini, Billy Graham ini, dia terbukti berhasil mewariskan iman bagi anak cucunya. Dia sendiri terbukti menjadi seorang figur yang patut diteladani. Seorang penginjil yang sukses. Kalau kita lihat jumlahnya gak main-main, kurang lebih sekitar 200 juta orang semasa hidupnya. Memenangkan 200 juta jiwa bagi Kristus. Dan dia juga terbukti seorang yang hidupnya sederhana. Dan juga punya integritas sampai akhir hidupnya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bernama Billy Graham ini, dia memiliki anak yang bernama Franklin Graham, yang juga berhasil mengikuti jejak ayahnya. Dia merupakan seorang pendiri sebuah organisasi yang namanya The Samaritan Purse, yang ditujukan untuk membagikan Injil bagi orang-orang di seluruh dunia, menjadi malaikat dan juga sahabat bagi para korban bencana dan mereka yang membutuhkan bantuan seperti bantuan medis. Dan yang menariknya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Franklin Graham ini dia punya anak. Jadi boleh dibilang cucu dari Billy Graham yang bernama Will Graham. Yang sampai detik ini, sampai hari ini, Tuhan pakai secara luar biasa menjadi penginjil di berbagai negara. Dari Amerika, Eropa, Amerika Latin, sampai Asia. Yang menarik ada satu kata-kata dari Will Graham saat dia ditanya, kenapa kok engkau mau mengikuti jejak kakekmu menjadi penginjil? Dia berkata, imanmu kepada Kristus harus menjadi keputusan pribadimu sendiri. Dan dia berkata, saya tidak diselamatkan, bukan karena keluarga saya. Saya harus bertobat dan mengenal Kristus secara pribadi. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan sendiri. Jikalau Billy Graham, dia berhasil mewariskan iman bagi anak cucunya. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini? Kita mau lanjut. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat mas kita kembali di dalam Mazmur 127 ayat 1 tadi. Bagian kedua mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka semuanya sia-sia. Pilihan kedua yang harus kita ambil, jikalau kita ingin masa depan kita sukses di tahun 2026 nanti, mari biarlah kita sertakan Dia, sertakan Tuhan dalam mengawal kotamu. Kota itu serohani berbicara tentang apa? Pusat pemerintahan. Dan di sini berbicara tentang pusat pemerintahan kehidupan kita. Yang sumbernya itu dua, gak banyak-banyak. Sumbernya dua, yaitu apa? Hati dan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bagaimana nasibmu di tahun 2026 nanti. Ditentukan bagaimana caramu mengatur kotamu. Dengan kata lain, bagaimana caramu mengatur hati dan pikiranmu. Sudahkah engkau bisa mengatur hati dan pikiranmu dengan benar? Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai iman yang telah engkau pelihara selama ini hancur di tahun depan, di tahun 2026. Dan hidupmu berakhir mengenaskan. Sampai yang ada hanyalah rasa kecewa, rasa cemas, dan hal-hal yang gak enak sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak, yuk mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru yang hanya tinggal 3 hari lagi. Mari kita jaga kota kita, jaga hati dan pikiranmu baik-baik. Supaya apa? Saat engkau diterpa dengan segala musim kehidupan, mau itu baik atau enggak baik, mau itu menyenangkan atau enggak menyenangkan, mau itu nyaman atau enggak nyaman, engkau tetap bisa rasakan yang namanya damai sukacita mengalir dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena engkau tahu, damai sukacitamu enggak didapat, enggak ditentukan dari kondisi yang terjadi di sekitarmu, tapi hanya berasal dari Dia saja. Filipi 4 ayat 7 mengatakan,
Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini menjadi kekuatan kita sekaligus penghiburan bagi setiap kita. Apapun musim yang akan kita lalui di tahun 2026, apapun kondisi yang akan kita alami, baik itu sulit maupun gak sulit, baik itu menyenangkan, gak menyenangkan, baik itu nyaman atau membuat kita sangat gak nyaman. Ketahuilah, saat kita pelihara hati dan pikiran kita tetap di dalam Kristus Yesus, maka apapun yang terjadi, saya mau katakan sekali lagi, apapun yang terjadi, itu tidak menghalangi yang namanya damai sejahtera Allah tetap ada dalam diri kita. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ajak, yuk hari ini kita miliki pikiran yang benar. Jaga hati dan pikiranmu baik-baik. Hati-hati kalau engkau biarkan itu bisa menjadi liar. Rasul Paulus makanya mengatakan dengan tegas di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus di sini sampai berkata dengan tegas, yuk segala pikiran yang negatif, yang gak enak, yang sifatnya meruntuhkan, melemahkan iman percaya kita. Yuk kita tawan dan kita taklukkan kepada Kristus. Hari ini saya ajak, yuk mari segala pikiran-pikiran yang mungkin negatif, yang gak enak juga. Yang mungkin yang membuat kita itu gak nyaman. Segala pikiran-pikiran yang mungkin itu rasa cemas, rasa khawatir. Mungkin kita orang yang sedikit-sedikit gampang tersinggungan, gampang curigaan, dikit-dikit sakit hati, mari segala pikiran negatif itu kita taklukkan. Pada hari ini, minggu ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau taklukkan segala pikiran-pikiran yang negatif itu. Dan mari, yuk kita miliki pikiran yang benar. Supaya apa? Segala hal-hal yang positif itu kembali mengalir dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, dikatakan di sini akhirnya. Mungkin selama ini kita dipenuhi dengan hal yang negatif. Tapi hari ini kita tahu semua hal-hal yang negatif sudah berakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari mulai hari ini mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru. Kita isi pikiran kita dengan pikiran yang benar, apa saja itu. Semua hal yang benar, mulia, dan seperti yang dikatakan firman ini. Ada satu kata-kata indah dari seorang teolog dan penulis terkenal dari Inggris yang dikenal sebagai kunci gerakan Injili global. Orang ini bernama John Stott. Ada satu pesan dari dia yang bagus untuk kita jadikan pegangan untuk cara pola berpikir kita di memasuki tahun 2026. Dia berkata, biarkan firman Tuhan itu menantangmu dan kalau perlu menggugah rasa amanmu dan membentuk ulang cara berpikirmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yuk memasuki tahun yang baru. Kita mau bentuk ulang pikiran kita. Yuk kita mau isi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Apa itu? Isi dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu memenuhi hidupmu. Mari biarlah engkau jangan perkaya hidupmu dengan harta, dengan uang, dan kesuksesan dan lain sebagainya. Mulai hari ini biarlah engkau perkaya dirimu dengan yang namanya firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi bukan seperti apa yang kita mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan rindu dari setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Di tahun 2026 kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapannya. Oh, yang namanya favor of God, perkenanan dari Tuhan itu hadir, ada dalam hidup kita. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau selingi dengan suatu ilustrasi yang indah tentang seorang yang membeli sebuah kacamata. Kacamatanya itu mewah dan yang pasti harganya itu mungkin mahal.
Seperti yang kita lihat di gambar ini, wow, berkilau-kilauan. Mungkin itu dari emas 24 karat, mewah dan harganya mahal. Tapi setelah dia pakai, kok eh, kok nggak kelihatan jelas ya, dan malah nggak kelihatan nyaris, nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada bedanya dia pakai kacamata sama nggak pakai kacamata, kok tetap nggak bisa lihat yang di sini dengan jelas. Dan lalu orang ini dia memutuskan untuk kembali ke toko kacamata. Dia tukar itu kacamatanya yang mewah berkilau-kilauan emas itu. Dia tukar dengan kacamata yang lain. Yang cuma biasa-biasa saja dan boleh dibilang sederhana. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah dia pakai itu kacamata, wow, luar biasa. Sekarang aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Semuanya sampai sedetail-detailnya aku bisa lihat dengan sangat jelas. Dan kemudian setelah dia camati, kenapa ya kok kacamata yang tadi dibandingkan dengan yang barusan aku pakai kok beda? Ternyata dia baru tahu kacamata yang lama tadi yang dia beli, sekalipun itu mewah, harganya mahal, ternyata lensanya itu buram. Tapi kacamata yang baru, yang barusan dia tukar dan dia pakai, sekalipun itu cuma biasa-biasa saja dan sederhana, tapi lensanya itu jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa masalahmu bukan terletak pada dunia yang ada di luarmu, tetapi lensa apa yang sedang engkau pakai untuk melihatnya. Lensa itu secara rohani berbicara tentang apa? Ini loh, pikiran kita, cara berpikir kita, pola berpikir kita. Hari ini kan saya bertanya, lensa apa yang sedang engkau pakai? Apakah engkau mungkin pakai lensa yang buram? Dengan kata lain, pikiran yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, sekalipun kondisi kita mungkin berkecukupan, bahkan mungkin tergolong mewah, kita punya segalanya. Tapi kalau lensa yang kita pakai itu salah, kalau kita pakai dengan pikiran yang salah, maka duniamu akan selalu tampak menakutkan dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Yang ada takut, khawatir, gonta-ganti takut, khawatir, hari ini takut, besok khawatir, hari besok lagi mungkin takut, mungkin khawatir. Selalu yang ada dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan mungkin juga ekstra kekecewaan. Tapi kalau hari ini saya mau katakan, engkau pakai lensa yang benar, pikiran yang benar, maka saya mau katakan, langkah hidupmu akan tetap jelas, tetap pasti. Sekalipun kondisi yang ada sekitarmu sulit. Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apapun musim yang kita lalui, kita percaya ada Tuhan yang selalu siap untuk mengangkat kita naik terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dan kita percaya Tuhan akan selalu bawa kita from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Biarlah memasuki tahun yang baru, kita mau pakai lensa yang benar, pikiran yang benar. Kita mau melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dan kita mau katakan yes, apapun yang terjadi, aku pasti bisa melewatinya di tahun 2026. Yang terakhir saya mau tambahkan sedikit. Ketahuilah, jikalau kita ingin sukses di tahun 2026, hanya penyertaan Tuhan satu-satunya yang dapat membuat kita, yang dapat memampukan kita untuk dapat menikmati segala hal yang baik dan berkata, Tuhan bahwasanya Engkau baik bagiku dan terlalu amat baik, sungguh amat baik bagiku. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita ketahui, jikalau kita bisa menikmati yang namanya segala kerja keras, hasil jerih lelah kita, itu juga merupakan salah satu berkat dari Tuhan. Gak usah muluk-muluk kita harus menanti uang yang banyak, harta yang banyak, suksesan begitu rupa. Kalau kita bisa kerja dan kita bisa menikmati hasil kerja kita, itu juga merupakan berkat dari Tuhan loh. Karena banyak orang, mereka mungkin sudah kerja keras, mereka bangun pagi-pagi, dan bahkan mungkin tidur sampai jauh malam, bahkan sampai nggak tahu waktu sudah pagi lagi.
Tapi mereka nggak bisa menikmati hasil kerja keras mereka dan apesnya Bapak Ibu. Sayangnya, yang menikmati itu bukan diri mereka, tapi justru malah orang lain. Yang menarik kalau kita perhatikan ayat Mas kita kembali, di ayat yang kedua, Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia yaitu Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati mengartikan ayat ini. Wah Pak Moses, berarti mulai sekarang aku tak tidur-tidur aja Pak, tak santai-santai aja, enak-enak di rumah. Karena ayat ini mengatakan Tuhan itu memberikannya, dengan kata lain memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dah tidur-tiduran aja Pak, enak-enakan aja, santai-santai aja. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu salah kaprah. Poin pentingnya di sini, Tuhan pingin kita, ayo tetap kerja keras, bahkan mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, kita harus kerja lebih keras lagi. Tapi yang membedakan, mari kita kerja keras dengan cara yang benar. Cara yang Tuhan mau. Tidur itu secara rohani berbicara tentang apa? Ini loh, percaya dan berserah pada Tuhan. Dengan kata lain apa? Beriman. Beriman itu sederhana kok, artinya apa? Kita percaya dan serahkan pada Tuhan. Enggak kita gundel semau kita sendiri, aduh Tuhan rasanya enggak mungkin ya. Caramu kelihatannya kok enggak masuk akal dah Tuhan. Aku memang percaya tapi untuk berserah itu susah Tuhan. Aku kelihatannya punya cara yang lebih baik Tuhan. No. Bapak Ibu Saudara sekalian, beriman itu sederhana, udah percaya dan serahin semuanya pada Tuhan, sekalipun mungkin dengan akal logika kita rasanya nggak mungkin ya Tuhan, rasanya aku punya cara yang lebih baik. Udah serahin aja sama Tuhan, karena kita tahu rencana Tuhan itu selalu pasti yang terindah dan terbaik bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes. Rencana Tuhan itu selalu bukan hanya yang terindah, tapi terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita sadari, orang itu kalau kerja keras gak diimbangi tanpa iman, maka yang ada apa? Fisiknya udah lelah, dan yang terutama batinnya, rohaninya itu lelah. Nah, hati-hati, kalau fisiknya udah lelah, batinnya itu juga lelah. Yang ada apa? Ujung-ujungnya kita itu rasanya capek. Pak Moses, aku udah kerja keras demikian rupa, seperti yang dikatakan ayat ini, bangun pagi-pagi, sampai duduk sampai jauh malam, dengan kata lain mungkin kita tidur sampai jauh malam, bahkan mungkin sudah kembali pagi lagi, tapi kok rasanya nggak ada gunanya ya, semuanya itu sia-sia Pak Moses. Rasanya saya mengulangi dalam lingkaran yang sama, yang rasanya nggak ada ujungnya kemana, entah nggak tahu kemana. Yang aku dapati yang pasti, aku rasanya capek hidup ini kok rasanya kok sia-sia ya. Aku melakukan sesuatu yang rasanya nggak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik, yang Tuhan ingin dari setiap kita, mari kita kerja dengan cara yang benar, dengan yang Tuhan mau, yaitu apa? Kerja keras diimbangi dengan iman. Sama-sama katakan kerja keras diimbangi iman. Yuk, sama-sama katakan kerja keras diimbangi iman. Ini yang firman Tuhan sampaikan pada kita dan yang harus kita terapkan. Mari tahun 2026 kita kerja keras dan juga diimbangi dengan iman. Supaya apa? Sekalipun fisikmu lelah, ya memang orang kerja keras itu sudah pasti fisiknya pasti lelah. Tapi yang membedakan, sekalipun fisiknya lemah, batinnya itu sukacita, hatinya itu gembira. Karena kita tahu, hati yang gembira adalah obat yang memampukan kita untuk kita bisa menghadapi apapun rintangan yang terjadi, apapun tantangan yang terjadi. Karena kita tahu apapun yang kita hadapi, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kita tahu Dia sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan kunci untuk kita bisa bahagia menikmati hidup di tahun 2026. Kaya bukan berarti kita bahagia. Bahagia tidak berarti kita juga harus selalu menjadi kaya. Dalam segala hal, biarlah kita ingat, Tuhan itu sumber segalanya. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, berkat Tuhanlah, sekali lagi saya mau katakan berkat Tuhanlah,
yang menjadikan kita kaya. Dalam tanda kutip, yaitu sukses. Jerih payah kita tidak akan menambahinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini yuk kita sama-sama hitung berkatnya Tuhan satu persatu. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dengan kata lain apa? Yuk kita pakai mulut kita ini untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Setiap kebaikan yang aku bisa alami dalam hidupku. Mungkin orang lain anggap enggak seberapa, tapi bagi aku, setiap kebaikan yang aku alami daripada Tuhan, itu seberapa dan betul-betul berharga. Mulai hari ini, yuk kita hitung kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, satu persatu. Ada satu kata-kata indah dari seorang teolog dan penulis terkenal di abad ke-20 dari Amerika. Orang ini bernama A.W. Tozer. Ada satu pesan indah dari dia yang bisa kita jadikan kunci kebahagiaan memasuki tahun 2026. Dia berkata, siapa yang menjadikan Tuhan sebagai hartanya tidak akan pernah kekurangan. Karena di dalam dia terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan hidup ini. Yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, ada berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau jadikan Engkau sebagai hartaku yang paling berharga. Tuhan, lebih dari segalanya, dari emas permata yang aku cari, lebih daripada kekayaan dan kehormatan, kesuksesan dan kejayaan yang aku mau cari. Pagi ini Tuhan, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku mau berkata, aku mau cari hadir-Mu di dalam hidupku. Aku rindu penyertaan-Mu ada bersamaku Tuhan. Aku tahu Tuhan, kalau aku berjalan sendiri, aku pasti gak akan sanggup. Aku gak akan mampu. Tapi aku tahu saat aku berjalan bersama dengan Engkau, aku mampu untuk melewati apapun musim yang akan aku alami di tahun 2026. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tutup dengan sebuah kisah yang indah tentang seorang pemulung yang selalu tersenyum. Sebut saja namanya itu Pak Joko. Dia adalah seorang pemulung botol plastik dan kardus bekas. Penghasilannya tiap hari itu boleh dibilang gak menentu. Mungkin hanya boleh dibilang cukup untuk makan. Makan pun itu mungkin apa sih? Cuma nasi bungkus. Masih mending nasi bungkus. Mungkin cuma nasi kucing. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah keterbatasan yang dia alami, gak ada alasan untuk membuat Pak Joko ini, dia selalu tersenyum. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali ada seorang yang tanya, Pak Joko apa sih rahasianya? Pak Joko ini bisa selalu tersenyum. Yang menarik dia berkata seperti ini, saya memang gak punya banyak uang, tapi gak kekurangan alasan satupun untuk tetap bersyukur. Selama hari ini saya masih bernafas dan kaki saya masih bisa melangkah, itu merupakan bukti nyata. Oh Tuhan itu nyata. Dan kebaikannya gak pernah berhenti dalam hidup saya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya gak tahu mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mungkin gak bisa tersenyum. Coba mungkin lihat kanan kirimu, apakah hari ini kanan kirimu bisa tersenyum? Puji Tuhan kalau di tempat ini semuanya bisa tersenyum. Tapi saya gak tahu mungkin saat kita sedang sendirian, mungkin di rumah atau di tempat kerja kita, di sekolah kita, di tempat kita kuliah, mungkin ada banyak alasan membuat kita nggak bisa tersenyum. Dan banyak alasan untuk kita mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan Engkau nggak adil, Tuhan Engkau nggak baik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, padahal kalau kita sadari, selama kita masih bisa bernafas, dan kaki kita masih bisa melangkah, itu bukti nyata. Yang namanya Tuhan itu nyata. Dan kebaikannya nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Karena kita tahu, kebaikan Tuhan itu selalu tersedia non-stop. 24 jam bagi setiap kita. Tuhan ingin buktikan pada setiap kita. Dan Tuhan ingin setiap kita saksikan bahwa Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, sudahkah engkau pakai mulutmu untuk juga bersyukur kepada Tuhan? Mengucap syukur pada Tuhan. Bahwasanya Tuhan engkau baik bagiku, terlalu amat baik dan sungguh amat baik bagiku.
Sekalipun mungkin hari-hari ini aku belum melihat kebaikan, aku belum melihat perubahan dalam hidupku, tapi aku percaya apapun yang terjadi, aku enggak sendirian. Ada Tuhan, ada sosok penolong, ada sosok sahabat, ada sosok pribadi yang begitu berharga, yang membuat aku mampu menghadapi apapun rintangan yang terjadi, apapun tantangan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki tahun 2026 yang tinggal 3 hari lagi. Yuk mari kita tetapkan pilihan kita dengan benar. Yang pertama, mari sertakan Tuhan dalam membangun rumahmu. Mari saat ini kita koreksi bagaimana pondasi hati kita. Apa mungkin kita menggantungkan iman dan harapan kita pada pasir, sesuatu yang kelihatannya banyak. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, mari biarlah kita koreksi, kita benarkan, kita betulkan pondasi hati kita. Mulai hari ini juga kita mau berkata, Tuhan, aku mau betulkan pondasi hatiku Tuhan. Aku mau gantungkan iman dan harapanku pada Yesus yang menjadi batu karang hidupku. Dan mari buat setiap keluarga yang ada di tempat ini, firman Tuhan menegur kita, sudahkah kita mewariskan iman yang benar pada keluarga-keluarga kita, pada anggota keluarga kita. Dan mari yang kedua, yang selanjutnya, biarlah kita sertakan Tuhan dalam mengawal kotamu. Mari kita mau isi hati dan pikiran kita dengan benar. Supaya apa? Kita tetap melangkah dengan pasti. Apapun musim yang kita lalui, mau itu baik atau buruk, mau itu menyenangkan atau enggak menyenangkan, mau itu nyaman atau enggak nyaman. Karena kita tahu, saat kita melangkah, saat kita isi pikiran kita dengan pikiran yang benar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kita percaya Allah sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kepercayaan, menurut kekayaan dan kemuliaan. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah hanya penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk dapat menikmati segala hal yang baik dan berkata bahwasanya Tuhan engkau baik bagiku, terlalu amat baik, sungguh amat baik. Dan dengan mulutku hari ini juga aku mau berkata, terima kasih Tuhan, thank you Jesus untuk setiap kebaikan yang aku bisa alami dalam hidupku. Dan mulai hari ini aku mau hitung kebaikan Tuhan satu persatu. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang juga tim Praise and Worship, seluruh tim Praise and Worship untuk bisa maju ke depan. Saya mau ajak kita semua untuk nyanyikan lagu ini. Satu lagu lama tapi kata-katanya sungguh luar biasa. Kita imani setiap kata-kata yang ada di dalam lagu ini menjadi janji iman kita. Gak usah takut karena ada Allah yang menjaga kita. Amin. Ada El Shaddai dalam setiap kehidupan, dalam musim kehidupan yang kita lalui. Allah beserta dengan kita. Dan kita percaya saat penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan bawa kita. Dalam apapun musim yang kita lalui, Tuhan akan selalu bawa kita naik terbang tinggi. From glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Mari angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
percaya dengan iman kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Ada Yesus yang selalu pelihara kita.